Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Baik semuanya, kali ini saya tidak akan membahas tentang perkuliahan, namun saya akan bercerita. Yang mana cerita ini masih bersangkut paut dengan Al-Azhar. Dan cerita ini adalah cerita yang riwayatnya menyambung, mutasil gitu kan, dari ulama satu ke ulama yang lain. Cerita ini sangat luar biasa sekali dan kabar gembira karena inti dari cerita ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ada setiap hari Jumat setelah asar di makam Imam Syafi'i hingga waktu fajar. Nah, jadi itu inti dari cerita ini. Dan cerita ini memiliki riwayat yang menyambung dari ulama Al-Azhar gitu kan sampai ulama yang terdahulu. Nah, jadi oleh karenanya banyak sekali sampai sekarang kalangan mahasiswa Al-Azhar atau ulama Al-Azhar sering berziarah ke makam Imam Syafi'i karena jaraknya yang dekat gitu kan. Paling hanya 15 menit, nggak sampai setengah jam lah kalau pakai kendaraan. Berbicara tentang ziarah, saya akan bahas sedikit tentang ziarah. Yang mana dulu itu pada awalnya ziarah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena penduduk Mekah, penduduk Arab zaman dahulu itu mereka itu kan jahiliyah. Mereka itu kan menyembah sebuah berhala yang mana berhala tersebut mereka buat sendiri kemudian mereka sembah. Bahkan setiap suku memiliki berhalanya sendiri. Dan setiap masalah memiliki berhalanya sendiri. Kalau ada masalah ekonomi, mereka pergi ke berhala ini, pergi ke berhala ini. Yang mana berhala tersebut yang mereka sendiri yang ciptakan. Oleh karenanya di awal-awal Islam di awal-awal menyebarkan Islam, Rasulullah melarang untuk berziarah. Kenapa? Karena ya takutnya nanti ujung-ujungnya malah menyembah berhala. Gitu. Namun setelah Islam menyebar luas, kemudian iman-iman orang-orang yang sudah masuk Islam imannya kuat dan mereka imannya sudah stabil gitu kan. Mereka sudah yakin betul bahwa tidak ada satupun yang mampu memberi manfaat atau memberi madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika sudah stabil, kondisinya sudah stabil, maka Rasulullah mencabut larangan tersebut, kemudian Rasulullah menganjurkan untuk berziarah. Yang mana dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fainaha tuzakkirul akhirah, tuzakkirul maut. Jadi, dulu aku melarang kalian untuk berziarah, dan sekarang berziarahlah. Kenapa? Ya karena mengingatkan kepada kematian, mengingatkan akhirat. Gitu. Jadi ziarah itu akan menjadi ibadah ketika pelaksanaan itu sesuai dengan syariat. Nah, jadi seperti itu. Langsung dimulai. Cerita ini saya dapat dari berbagai riwayat, gitu kan. Saya sudah membaca riwayatnya. Salah satunya kemarin saya mendapatkan riwayat dari Instagram Mujawirin. Instagram Mujawirin adalah Instagram yang membahas tentang Al-Azhar tempo dulu, gitu kan. Nah, jadi riwayatnya dari Syekh Fathi Hijazi. Bahkan bukan cuma Syekh Fathi Hijazi, banyak ya. Namun ini dari Syekh Fathi Hijazi. Syekh Fathi Hijazi diceritakan dari gurunya itu Syekh Shalih Jafari. Kita tahu Syekh Fathi Hijazi ini adalah ulama besar Azhar saat ini. Beliau adalah masternya Lughoh, masternya bahasa Arab, dan masternya Balaghah. Nah, kemudian guru beliau adalah Syekh Shalih Jafari. Syekh Shalih Jafari ini adalah ulama besar Azhar dan wali besar Azhar pada zaman dulu. Ya, beliau ini berasal dari Sudan, namun beliau lama sekali belajar di Al-Azhar hingga menjadi ulama dan wali besar. Bayangkan, yang menceritakan bukan ulama biasa, tapi ulama besar, bahkan seorang wali besar. Jadi cerita ini sangat dipercaya, ya, sangat kredibel gitu kan, karena riwayatnya itu jelas. Nah, jadi ceritanya itu dulu Syekh Ahmad Dardir ketika masih mengaji di Azhar. Syekh Ahmad Dardir ini adalah ulama Azhar gitu kan. Beliau ini yang mengarang kitab Khoridah Bahiyah, ya, Nazam Khoridah Bahiyah tentang tauhid. Jadi ini masyhur sekali ya. Julukan beliau adalah Abul Barokat. Kemudian guru beliau adalah Syekh Ali As-Suwaidi. Syekh Ali As-Suwaidi ini adalah ulama besar Azhar pada zaman dulu. Beliau adalah master fikih dalam mazhab Imam Malik. Nah, jadi beliau bermazhab Imam Malik. Nah, Syekh Ahmad Dardir ini
beliau itu memiliki keistimewaan seringkali mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sering, hampir tiap malam, gitu kan. Bahkan bukan hanya keadaan tidur, tapi dalam keadaan yakzoh, gitu kan. Kenapa? Karena dulu itu di Al-Azhar sering mengkaji tentang hadis. Nah, kemudian banyak sekali ulama dan para santri ini berselisih, gitu kan, berbeda pendapat tentang derajat hadis tersebut, gitu kan, hadis A, hadis B, ini sahih atau dhaif atau hasan, gitu kan. Nah, akhirnya Syekh Ahmad Dardir itu ketika beliau bermimpi dengan Rasulullah, beliau selalu menanyakan perihal tentang hadis yang sedang dipelajari, diperselisihkan derajatnya, gitu kan. Nah, beliau selalu menanyakan, ya Rasulullah, gitu kan, kami para ulama di Al-Azhar dan para santri di Al-Azhar itu seringkali berselisih tentang hadis ini hadis dhaif atau hadis sahih atau gimana ya Rasulullah, gitu kan. Nah, maka Syekh Ahmad Dardir selalu mendapatkan jawaban dari Rasulullah, hingga masalah-masalah tentang hadis ini dhaif atau sahih terpecahkan, jadi nggak ada perselisihan seperti itu. Nah, hingga akhirnya beliau itu Syekh Ali Soidi, guru beliau, gitu kan, itu mengetahui bahwa muridnya ini Syekh Ahmad Dardir seringkali bermimpi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya suatu hari bertemu dengan Syekh Ahmad Dardir, ditanyakan, gitu kan, ya Ahmad, gitu kan, benarkah engkau sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Karena yang menanyakan gurunya, maka Syekh Ahmad Dardir nggak bisa berbohong. Iya, saya sering bermimpi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Syekh Ali As-Soidi memberi pesan, gitu kan. Bolehkah aku minta tolong, gitu kan, kata Syekh Ali As-Soidi, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah dan tanyakan bagaimana keadaanku, gitu. Jadi Syekh Ali As-Soidi ini meminta Syekh Ahmad Dardir ketika bertemu bermimpi dengan Rasulullah untuk menanyakan keadaannya, bagaimana keadaan Syekh Ali As-Soidi, gitu ya. Akhirnya malamnya ketika Syekh Ahmad Dardir bermimpi dengan Rasulullah, Syekh Ahmad Dardir menanyakan, ya Rasulullah, guruku Syekh Ali As-Soidi, beliau memberi salam kepadamu dan beliau menanyakan bagaimana keadaannya, gitu kan. Rasulullah menjawab, huwa rajulun soleh, gitu kan, dia adalah orang yang soleh, gitu kan, tapi dia memiliki jafwah. Dalam riwayatnya itu, dalam bahasa Arab itu jafwah, ya. Nah, kemudian esoknya disampaikanlah, gitu, oleh Syekh Ahmad Dardir, gitu kan, ya Syekh, gitu kan, wahai Syekh, gitu kan, kepada Syekh Ali Soidi, kata Rasulullah, engkau adalah orang yang soleh, namun engkau memiliki jafwah. Nah, akhirnya mengetahui hal tersebut, Syekh Ali Soidi menangis senangis-nangisnya, gitu kan, dan Syekh Ahmad Dardir bingung kenapa dia bisa menangis, gitu kan. Dan ternyata jafwa itu adalah sebuah perilaku yang buruk. Nah, perilaku yang buruk itu maksudnya Syekh Ali As-Soidi tahu bahwa beliau itu dulu sering kali berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah. Namun sekarang jarang, gitu kan. Nah, itu perilaku yang buruk itu jarang mengunjungi Rasulullah di Madinah. Akhirnya menangis, itu yang membuat beliau menangis. Akhirnya Syekh Ali Soidi memberi pesan lagi kepada Syekh Ahmad Dardir, gitu kan, tolong sampaikan pesan kepada Rasulullah, alasan kepada Rasulullah bahwa aku ini sudah tua, gitu kan, fisikku sudah lemah, oleh karena itu aku ini tidak mampu lagi untuk pergi ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah SAW, karena fisikku sudah lemah. Akhirnya disampaikanlah oleh Syekh Ahmad Dardir, ya Rasulullah, guruku ini sudah lemah fisiknya, makanya nggak bisa lagi berziarah kepadamu jauh ke Madinah, gitu kan. Akhirnya Rasulullah menjawab, gitu, tidak usah pergi jauh-jauh pergi ke Madinah, kata Rasulullah kepada Ahmad Dardir, gitu kan, dalam mimpinya, gitu kan, aku ini ada setiap hari Jumat setelah asar di makam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu makamnya Imam Syafi'i, dari selepas asar setiap hari Jumat hingga fajar. Akhirnya Syekh Ahmad Dardir menyampaikan pesannya kepada Syekh Ali Soidi bahwasannya Rasulullah itu ada hadir setiap hari Jumat di makam Imam Syafi'i setelah asar sampai fajar. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ali Soidi langsung bergembira sekali, karena ini adalah, kenapa? Karena ini adalah sebuah berita yang sangat gembira, gitu kan, karena jarak dari Masjid Al-Azhar ke makam Imam Syafi'i itu sangat dekat.
Kalau sekarang ya setengah jam lah pakai kendaraan. Jadi nggak jauh, masih satu daerah gitu. Oleh karenanya beliau Syekh Al-Suwaidi, beliau adalah maha gurunya fikih Maliki, dan beliau adalah ulama yang sangat berpengaruh sekali. Beliau mengumumkan gitu kan ke khalayak ramai, kepada umum, kepada semua ulama Azhar dan kepada semua santri-santri yang belajar di Al-Azhar, bahwa untuk berziarah gitu kan, berziarah ke makam Imam Syafi'i setiap hari Jumat setelah asar. Maka dari mulai saat itu ulama-ulama Azhar dan santri-santri Al-Azhar setiap hari Jumat selalu berziarah ke makam Imam Syafi'i setelah asar. Itu kan bahkan menjadi tradisi, sudah melekat di Al-Azhar ini, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Yang mana beliau ini mazhabnya Maliki gitu kan. Nah, tapi beliau menziarahi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pesan dari Rasulullah tersebut. Makanya bertahun-tahun sampai sekarang, sudah bertahun-tahun lamanya ada tradisi ini selalu dilakukan oleh ulama Azhar dan santri Al-Azhar. Jadi saya sangat senang sekali gitu kan. Kenapa? Karena salah satu nikmat kita belajar di Al-Azhar, selain kita belajar kepada ulama-ulama yang luar biasa, kita juga di sini sangat dekat ya jika ingin ziarah kepada ulama-ulama yang terdahulu dan ziarah kepada ahli bait gitu kan. Kenapa? Karena di sini banyak sekali makam-makam ulama besar gitu kan. Dan oleh karenanya sangat luar biasa sekali gitu kan. Makanya setiap hari Jumat ini kita ini setelah asar ya biasanya meluangkan waktu untuk berziarah ke makam Imam Syafi'i gitu kan. Karena makamnya ini kemarin sudah sempat dibuka indah gitu kan. Dan di pintu masuknya makam Imam Syafi'i itu sebelah kan ada makam Syekhul Islam, yaitu Zakaria Al-Ansori. Sangat luar biasa sekali ya. Bukan ya, banyak makam Imam Syafi'i gitu kan. Di kawasan tersebut ada gurunya Imam Syafi'i, yaitu makam Imam Waqi. Kemudian di kawasan tersebut ada makam yang mengarang tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti. Banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang masyhur itu kan. Ada lagi Imam Asy-Syirbini gitu kan. Pokoknya Masya Allah sekali. Ini adalah salah satu nikmat ya belajar di Al-Azhar. Ini cerita ini diceritakan dari ulama besar Syekh Fatih Jazi, dari ulama besar lagi Syekh Wali Jafari. Jadi ini sangat luar biasa, dan cerita ini saya ceritakan di YouTube supaya kalian-kalian yang menonton ini ketika datang ke Mesir jangan lupa untuk berziarah ke makam Imam Syafi'i. Mungkin cukup sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak nyambung tadi ya, tapi intinya itu setiap hari Jumat Rasulullah ada di makam Imam Syafi'i setelah asar sampai fajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.